Ya teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa untuk seruput kopinya dulu ya. Ya, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman karena sudah setia nonton YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Saya percaya setiap video yang kita tonton pasti memberikan keajaiban dan mengubah kehidupan kita. Teman-teman, hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pengusaha sukses yang ada di Balikpapan. Kita akan mendengar bagaimana sih story-nya, mulai dari dia kecil sampai dia tumbuh dewasa dan dia bisa menjadi pengusaha sukses di Balikpapan. Namanya adalah Kak Dewi Huta Barat. Ya Kak, selamat datang Kak di YouTube channel saya. Saya senang sekali karena bisa sharing dengan Kakak. Saya bersyukur bisa mengenal Kakak dan saya percaya bahwa YouTube kita kali ini tidak hanya sekedar sharing, tapi ini boleh menjadi berkat buat orang-orang yang nonton video kita. Ya. Kak, seruput dulu Kak kopinya. Paten kali Bang. Ini kopi susu dari Ratu Cafe ya. Nanti akan dibahas oleh Kak Dewi. Nah, teman-teman, kita akan dengar bagaimana sih kisah hidup seorang Kak Dewi yang begitu menginspirasi saya secara pribadi. Mungkin bisa cerita Kak sedikit dari background keluarga Kak seperti apa? Keluarga saya itu keluarga petani ya. Berasal dari keluarga sederhana. Ya, kemampuan orang tua juga pas-pasan. Ya, jadi dari kecil itu kita dididik orang tua dengan hidup yang keras, disiplin, dan juga harus berani ya. Berani dalam hal melakukan apapun. Karena kalau kita tidak berani, kita nggak akan bisa. Waktu itu seperti itu. Papa mama saya juga tipe orang yang berani dan bekerja keras. Oke. Nah, tentu karakter ini terbentuk semenjak kecil ya Kak ya? Iya. Sampai Kakak bisa tumbuh dewasa ya? Iya. Terus Kak, ketika Kakak bekerja, apa yang Kakak terapkan dalam pekerjaan Kakak sehingga saya dapat info nih, Kakak begitu berprestasi dan mendapatkan kepercayaan dalam perusahaan tersebut? Yang pertama saya melakukan ya paling utama ya kita dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan ngajarin kita hal-hal yang baik ya. Siap. Pasti Tuhan memberikan kita kebijaksanaan dalam melakukan apapun. Pasti Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Yang pertama kalau saya itu bekerja, merantau bekerja itu paling utama cari Tuhan. Terus yang kedua saya melakukan dengan sungguh-sungguh, tulus ya. Sungguh-sungguh, tulus, jujur, dan juga harus setia juga. Karena tanpa kesetiaan mungkin tidak terbukti ya bahwa kita ini anak yang bagus atau enggak gitu ya. Gitu. Artinya itu harus ada perpaduan antara kemampuan dan juga karakter ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya kita punya kemampuan yang bagus, terutama teman-teman Kak ya, banyak juga yang bekerja di perusahaan, tapi sikapnya atau attitude-nya nggak bagus juga nggak bisa. Nggak bisa, karena kita harus diuji juga. Seiring berjalannya waktu, kita harus diuji kan. Seperti apa karakter pribadi kita juga. Jadi saya bekerja di satu perusahaan itu mulai dari 5 tahun lah ya. 5 tahun ya? 5 tahun, hampir 6 tahun sampai saya menikah, saya tidak pernah pindah-pindah kerjaan seperti itu. Dan sangat berprestasi tentunya. Dan sangat dipercayai ya. Karena kalau bos tidak percaya, mungkin kita tidak akan bisa berprestasi juga ya. Berprestasi juga di sana. Ya, tentunya kita juga sudah melihat dan saat ini aku sudah di resto dan juga cafe Ratu ya. Iya. Nah, Kak, kita juga pengen dapat info dari Kakak sih, mungkin sharing singkat dari Kakak ya. Sebagai salah satu pengusaha sukses ya yang ada di Balikpapan. Amin. Pemilik dari Ratu Cafe dan juga Raja Wali Cafe. Kak, mungkin bisa cerita dulu alamatnya di mana Kak? Alamat Ratu Cafe dan Raja Wali Cafe. Kalau Ratu Cafe di Pasar Segar, Jalan Sungai Ampal ya teman-teman, nanti arah pintu keluar. Kalau untuk Raja Wali Kopi ini di Gunung Bakaran lewat bandara ya. Iya. Dua-duanya di Balikpapan ya teman-teman. Mungkin ada yang di luar Balikpapan yang nonton juga video ini. Nanti kalau datang tinggal hubungi saya aja. Ada alamat lengkap dia. Iya. Nah Kak, ini kan tentu kita penasaran nih, kok bisa sih setelah dikasih kepercayaan besar, kemudian kenapa Kakak mengambil keputusan untuk mendirikan kafe? Untuk yang pertama kita tidak ada ini ya untuk ke kafe, karena dari awal basic kita juga tidak ada memasak atau bahkan justru tidak ada kemampuan sama sekali. Tidak ada ya. Jadi yang pertama kita memang mengikuti alurnya Tuhan.
Tuhan bawa kita kemana, ya ke situ. Tiga anak saya sampai usia anak saya yang pertama ini usianya 9 tahun, saya tidak ada bekerja di luar daripada rumah. Saya jadi ibu rumah tangga yang baik aja di rumah, melayani suami, melayani anak-anak, seperti itu. Dan saya tetap fokus yang pertama cari Tuhan ya. Saya sebagai pendoa juga bagi keluarga saya, bagi suami saya yang selalu pergi ninggalin saya, dan bersama kedua anak saya pada saat itu. Anak saya masih 2 ya, sampai anak saya ketiga saya juga jadi rumah tangga yang baik, gitu, melakukan hal-hal yang baik di rumah. Jadi benar-benar istri itu harus kuat di dalam keluarga dan juga menopang ya. Oh iya. Makanya selalu dibilang di balik laki-laki berhasil selalu ada istri. Wanita yang kuat. Ya. Wanita kuat ya. Hebat, ya. Nah, Kak, kenapa harus kafe? Apakah itu hobi? Atau ada tujuan lain dalam kehidupan kakak mungkin? Panggilan Tuhan kah? Iya. Bagi saya memiliki kafe sepertinya mujizat ya. Mujizat bagi saya. Karena miracle ya. Seperti YouTube channel saya. Miracle, keajaiban. Karena yang tadinya saya ceritakan bahwa tidak ada basicnya di sana. Tetapi Tuhan mungkin melihat talenta saya ya. Mungkin Tuhan melihat panggilan saya di mana. Nah, diawali dari awalnya niat baik menolong orang, sehingga Tuhan memakai kita yang mungkin lebih jauh lagi sampai sekarang. Memang Tuhan itu selalu menguji kita. Yang pertama dari hal-hal kecil katanya. Kalau kita memang setia hal-hal kecil, maka Tuhan akan bawa kita ke hal-hal besar. Jadi kalau ini saya sudah alami, memang saya selalu dalam hal masalah-masalah kecil saya selalu setia. Ya mungkin untuk merawat anak saya bertiga, dan juga untuk suami saya yang sampai sekarang ini saya pastikan ya selalu bahagia di samping saya. Ya kan, pertama ya. Ya, jadi setelah itu Tuhan buktikan, baru mungkin Tuhan memberikan hal besar ya. Yang bagi saya ini kafe suatu hal besar. Tuhan percayakan bagi saya untuk mengelola kafe, 2 kafe lagi, yang awalnya 1 dan diberikan 2 sama Tuhan, itu sangat luar biasa. Amin. Akan buka lagi ya cabang-cabang berikutnya. Amin ya, semoga supaya kita bisa jadi berkat. Tadi kan awalnya kita berdoa itu Tuhan menjadikan kita berkat gitu. Kalau kita hanya fokus dengan diri kita sendiri, kita mungkin bangun terus mikirin diri sendiri saja, kita nggak pernah mikirkan orang lain di luar sana, mungkin kita tidak akan sampai ke situ ya. Tetapi karena Tuhan tahu kerinduan kita, kita juga kan berdoa itu minta Tuhan pakailah saya semaumu, semau Tuhan, mau jadi apa saya, mau di mana saya, mau dibawa kemana, Tuhan pakai aja. Pasti saya mampu. Seperti itu. Jadi dimulai dari talenta, dan kakak merasa itu adalah panggilan Tuhan ya. Dan kakak juga merasa dengan kafe ini bisa memberkati orang lain, bisa menyediakan lapangan pekerjaan juga ya. Nah, ini saya dapat info lagi nih. Saya tidak sengaja lihat di Facebook tadi ya. Jadi saya baca-baca, ternyata juga kafe ini ada buat aksi sosial juga ya di tengah pandemi ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit apa sih yang membuat kakak itu termotivasi untuk mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama di saat pandemi ini kak? Iya, pada masa itu kan bulan 3 ya, pandemik sangat tiba-tiba sekali mengguncang Indonesia. Dan kita juga pada saat itu 2 bulan tutup. Nah, di saat kita tutup, kita bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang kami lakukan pada saat seperti ini? Seperti itu ya. Jadi waktu itu kita dunia sih sudah penuh dengan ketakutan. Jadi Tuhan itu seperti membuat sesuatu sama kita, bagaimana kita menghibur orang gitu. Bagaimana kita itu di saat-saat seperti ini orang ketakutan, kita menghibur. Jadi caranya itu ya mungkin Tuhan yang menuntun kita sampai kepada saat itu kita buat bakti sosial ya, namanya Raja Wali Cafe dan Ratu Kopi Resto. Berbagi di masa pandemik. Nah, pada saat itu kami share di Facebook aja sama teman-teman, bagikan ya. Puji Tuhan ya, 200-an lebih kita bisa bantu keluarga. 200-an lebih ya? Iya, 200-an lebih keluarga kita bisa bantu. Itu nggak milih-milih ya, nggak pilih kalangan dari mana, nggak pilih agama, nggak pilih suku, nggak semuanya rata. Siapa aja yang daftar kita bagikan. Dan itu pun masa itu kan di pemerintah
ini ya di rumah saja seperti itu. Okay. Nah jadi waktu itu kita minta alamatnya lewat WA atau lewat telepon, kita antarkan lah sampai masing-masing. Iya. Waduh. Waktu itu kita antarkan. Jadi memang Tuhan mengirim kita ke saat itu mungkin supaya kita ini berbagi sama orang-orang yang sedang ketakutan dan sedang juga kesusahan ya. Nah, seperti itu. Iya ya. Ya teman-teman, kita sudah di bagian akhir dari video ini. Kita akan dengarkan kata-kata motivasi dari Kak Dewi. Silakan Kak. Ya, pesan saya bagi teman-teman semua dimanapun berada yang mendengarkan YouTube ini, di masa pandemik ini yang pertama kita lakukan tetap cari Tuhan, andalkan Tuhan, banyak berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran bagi kita semua. Yang kedua, kreativitas. Tetap lakukan apa yang bisa kamu kerjakan. Seperti Leon, dia mengembangkan YouTube-nya, semoga berkembang ya. Amin. Ya, itu aja teman-teman pesan saya. Ya. Teman-teman, kita sudah selesai. Terima kasih Kak Dewi untuk waktunya, sudah berkorban karena susah banget cari waktu yang pas dengan Kak Dewi. Bosnya sibuk banget soalnya. Ya, sampai jumpa di episode saya yang berikutnya. See you.